Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibud da'wah wal irsad wal fatwa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, shadaqatin zariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'ulah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulihi karim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari yang mulia ini, marilah kita bersama-sama menjaga, memelihara, meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan. Takwa ini merupakan sebagai bekal utama saat kita berada di alam dunia sekarang ini, lebih-lebih bekal saat kita memasuki kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kamu, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika takwa ini, kita ini menjadi orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan jalan keluar, memberikan solusi dari berbagai macam permasalahan yang kita hadapi, dan juga memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga dan juga tidak pernah kita sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tema khutbah kita pada kesempatan siang hari ini, saya sampaikan tentang mempersiapkan bekal sebelum kematian datang kepada kita. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu panggilan Allah Subhanahu wa taala pada saat kita berada di alam dunia ini adalah maut atau kematian. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, rela atau terpaksa, suatu saat pasti kita akan mengalami yang namanya kematian. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Ali Imran ayat 185, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin za'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Kita manusia makhluk yang bernyawa, kita manusia makhluk yang berjiwa. Suatu saat pasti
kita akan mengalami kematian. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada saat ajal datang menjemput kita, pada saat ajal tiba, Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan dalam sebuah hadisnya, kata Rasulullah, yutbi'ul mayyit salasah, bahwa yang akan mengiringi mayit, yang akan mengiringi jenazah, yang akan mengiringi kita pada saat kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada 3. Ya. Fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahidah. 2 akan kembali dan 1 akan tetap bersama dengan kita. Yatbauhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan mengiringi mayit, yang akan mengiringi jenazah, yang akan mengiringi kita saat ajal datang menjemput, yaitu keluarga, harta, dan juga amal. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Maka yang akan kembali adalah ahluhu, keluarganya, wa maluhu, dan hartanya, wa yabqa amaluhu, dan yang akan tetap bersamanya adalah amalnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. 2 akan kembali setelah mengiringi mayit, setelah mengiringi jenazah, setelah kita diantarkan ke tempat pemakaman yang terakhir, yaitu keluarga dan harta. Istri, anak-anak, keluarga yang selama ini kita cintai, semuanya akan kembali pada saat kita sudah dikebumikan. Harta yang kita usahakan dengan susah payah, dengan kerja keras, tidak kenal hujan, tidak kenal panas, berangkat saat matahari masih gelap, pulang saat matahari terbenam. Bahkan tidak jarang kita lalai dari perintah-perintah Allah, meninggalkan perintah Allah, bahkan juga tidak jarang melaksanakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ajal tiba, tidak ada satupun yang kita bawa. Yang kita bawa hanyalah amal soleh yang akan terus mengiringi kita, yang akan terus mendampingi kita pada saat kita berada di alam barzakh, lebih-lebih saat kita memasuki kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di alam dunia ini, perbanyaklah amal soleh. Karena bila kita sudah wafat, bila ajal sudah tiba, terputuslah seluruh amalan-amalan kita. Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu. Apabila manusia meninggal, maka terputuslah seluruh amal-amalnya. Yang tadinya rajin melaksanakan sholat, yang tadinya rajin membaca Al-Quran, yang tadinya rajin sedekah, yang tadinya rajin melaksanakan puasa sunnah, yang tadinya rajin melaksanakan amal soleh, baik yang wajib maupun yang sunnah, ketika ajal datang, semuanya terputus. Tidak ada lagi kesempatan kita untuk bisa melaksanakannya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, di hari Jumat yang kita kenal dengan Sayyidul Ayyam, ingin saya sampaikan persiapan bekal sebelum ajal datang menjemput. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sebenarnya banyak yang perlu kita persiapkan. Mengingat waktu yang terbatas, pada kesempatan ini 3 yang ingin saya sampaikan persiapan atau bekal yang perlu kita siapkan sebelum ajal datang menjemput. Yang pertama adalah dengan beramal soleh, dengan beramal secara banyak dan secara rutin. Secara banyak dan secara rutin. Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Mulk, surat ke-67 ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang telah menciptakan hidup dan mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang Allah ingin menguji siapa di antara kalian yang banyak melaksanakan amal-amal solehnya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Banyak dan sering melaksanakan amal soleh. Inilah bekal yang pertama sebelum kita memasuki kehidupan yang kekal dan abadi, yakni kehidupan akhirat. Ada satu pepatah mengatakan, sesuatu yang berat sekalipun kalau kita biasakan akan terasa ringan, dan sebaliknya sesuatu yang ringan sekalipun kalau kita tidak biasakan akan terasa berat. Membiasakan banyak melaksanakan amal, sering melaksanakan amal, akhirnya menjadi kebiasaan. Kalau sudah biasa, ala bisa karena biasa, semuanya akan terasa ringan. Bahkan dalam istilah agama kita disebut dengan continue, dengan istiqomah. Melaksanakan amal soleh dengan terus-menerus, dengan rutin, dengan continue, dengan istiqomah. Inilah yang perlu kita lakukan, mumpung Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kesempatan kepada kita. Apa itu? Dengan membiasakan melaksanakan sholat tahajud, membiasakan melaksanakan tilawatil Quran, membiasakan sedekah, membiasakan melaksanakan sholat-sholat sunnah, baik sholat sunnah yang sifatnya insidental maupun sholat sunnah rawatib, membiasakan sedekah, membiasakan puasa dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya menjadi kebiasaan yang akan kita laksanakan dengan ringan dan mudah, yang pada akhirnya akan menjadi bekal utama saat kita memasuki kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, fa inna khairal amal adwamuhu wa in qala. Sesungguhnya sebaik-baiknya amal itu adalah yang didawamkan, yang dirutinkan, yang dikerjakan secara terus-menerus. Dengan kata lain, dengan membiasakan melaksanakan amal soleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bekal yang kedua adalah kita harus punya amal jariyah. Ya, amal jariyah ini adalah amal yang pahalanya akan terus mengalir. Meskipun suatu saat kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terputus seperti amal-amal yang tadi saya sebutkan di atas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin shadaqatin zariyatin aw ilmin yuntaba'u bih aw waladin sholihin yad'ulah." Dalam hadis ini disebutkan ada 3 amal yang pahalanya akan terus mengalir meskipun suatu saat kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Kita menginfakkan sebagian harta kita untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan majlis taklim, untuk pembangunan Islamic Center, untuk kepentingan umum, sarana dan prasarana dan sebagainya. Selama itu masih digunakan, maka selama itu pula ganjaran dan pahala akan tetap kita dapati meskipun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang baik, yang bermanfaat, yang kita ajarkan kepada orang lain, kemudian diajarkan lagi kepada orang lain, dan diajarkan lagi. Maka selama itu pula ganjaran dan pahala dari ilmu yang kita ajarkan akan terus kita dapati. Dan yang ketiga adalah awaladun salihin yad'ulah,
anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan orang tuanya, baik ketika masih hidup, lebih-lebih ketika sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Dan yang terakhir, yang ketiga, bekal yang perlu kita siapkan adalah kita senantiasa berdoa, memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saat ajal datang menjemput kita dalam keadaan taat, dalam keadaan patuh, atau yang kita kenal dengan husnul khatimah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Seorang dikatakan husnul khatimah. Yang pertama adalah manakala mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, man kana akhiruhu kalimatul la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Kemudian yang kedua adalah bila kita mengerjakan suatu pekerjaan yang baik di akhir hayat kita, di akhir kehidupan kita. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kematian adalah rahasia Allah. Kapan, di mana, dan dalam keadaan bagaimana saat ajal datang menjemput, tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu. Kalau kita ingin husnul khatimah di akhir hidup kita, hanya ada satu jalan. Senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan senantiasa meninggalkan larangan-larangan Allah. Kalau itu kita lakukan, dipastikan pada saat ajal datang menjemput, kita dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, inilah beberapa bekal yang perlu kita siapkan. Pada kesempatan ini hanya 3 yang saya sampaikan, walaupun sebenarnya banyak yang perlu kita siapkan untuk memasuki kehidupan yang kekal dan abadi, yakni kehidupan akhirat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa berada dalam jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintahnya selalu kita kerjakan, larangannya selalu kita tinggalkan, sehingga doa kita untuk husnul khatimah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.